Halo, selamat siang sahabat PMI. Kembali lagi di program kanal Simpadu PMI, bincang-bincang santai mengenai prosedur bekerja ke luar negeri. Di masa PPKM ini kita tetap semangat memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Di siang ini kita juga sudah kedatangan tamu dari BPJS Ketenagakerjaan, salah satu dari pelayanan yang ada di LTSA PMI Jawa Timur. Nah, salah satunya ada yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Kita langsung sapa aja ya sahabat-sahabat PMI, petugas BPJS Ketenagakerjaan yang ada di LTSA PMI Jawa Timur. Oke, kita sapa beliau. Selamat pagi, selamat siang, Bapak Dedi Setianto. Bapak Ferdi, selamat siang bagi para calon pekerja migran Indonesia. Terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan diundang dalam acara podcast ini. Terima kasih, Bang Bagaimana Ferdi. Kabarnya Bapak Dedi? Sehat-sehat ya? Sehat selalu, Bang Ferdi. Siap. Oke, selalu semangat dalam melayani PMI ya, Bapak Dedi. Betul. Kita harus jaga protokol ini, Bang Ferdi. Masker, hand sanitizer ini ada. Oke, siap. Siap. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bapak Dedi kepada sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah. Monggo. Baik. Ya, terima kasih atas waktunya Bang Ferdi. Dan di sini saya mau memperkenalkan diri. Yaitu saya sebagai petugas unit layanan pekerja migran Indonesia BPJS Ketenagakerjaan yang khusus ditempatkan di LTSA PMI Jatim ini. Tepatnya di loket 6 ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa ketemu saya nanti kalau berkunjung ke loket 6. Iya. Seperti itu Bang Ferdi. Siap. Itu tadi teman-teman sahabat PMI, perkenalan dari narasumber kita Bapak Dedi Setianto. Mohon maaf tadi saya lupa perkenalkan, saya host Ferdi dari kanal Simpadu PMI. Ya mungkin jangan bosan-bosan melihat podcast kita, konten kita yang dimana kita intinya ingin memberikan edukasi dan informasi yang sejelas-jelasnya terkait prosedur dan apa aja yang ada di dalam alur penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, ini salah satunya ini BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu jaminan sosial yang diberikan pemerintah pada pekerja migran Indonesia. Oke, kita lanjut bincang-bincangnya dengan Bapak Dedi Setianto. Baik. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Dedi, agar teman-teman di rumah juga tahu, sejak kapan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi jaminan sosial bagi PMI, pekerja migran Indonesia. Sejak kapan Bapak Dedi? Baik. Bisa dijelaskan Pak? Jadi terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 dan dikeluarkannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, BPJS siap ditunjuk menjadi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para PMI, bagi para calon PMI ya, yang akan berangkat ke luar negeri, Bang Ferdi. Jadi kita sudah bergabung di kantor LTSA ini sudah sejak tahun 2017, Bang Ferdi. Siap. Agustus itu kita sudah ada di situ. Oke. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini salah satu jaminan sosial yang resmi yang tercatat di Undang-Undang 18 tahun 2017, begitu ya Pak? Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya ini juga poin penting bagi pekerja migran atau calon pekerja migran yang ingin bekerja ke luar negeri yang ada di rumah. Manfaat apa aja Bapak Dedi yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka yang ingin bekerja ke luar negeri atau yang sudah menjadi PMI? Misalnya saya sedikit mengetahui perlindungan yang diberikan BPJS ini kan ada 3 macam ya Pak ya, mulai dari pra penempatan, di penempatan sampai purna ya Pak. Iya betul sekali Bang Ferdi. Monggo Bapak Dedi bisa dijelaskan agar masyarakat di
di luar ini bisa tahu informasi ini, bisa tersampaikan apa aja yang diberikan, perlindungan apa aja yang diberikan dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik, Silakan Bang Pak. Ferdi. Siap. Di sini saya jelaskan dulu untuk calon pekerja migran itu kan dibagi tiga segmen ya, Oke, siap. yaitu yang pra, masa penempatan, dan masa purna. Untuk masa pra ini BPJS memberikan perlindungan selama 5 bulan, Bang Ferdi. Untuk pra ini Pak ya? Iya. Selama 5 bulan ya? Untuk PMI yang ikut melalui PT, Bang Ferdi. Siap. Jadi mohon maaf Bapak Dedi, saya salah sebentar. Silakan. Jadi untuk teman-teman, ini perlindungan 5 bulan ini sebelum Anda berangkat, sebelum Anda menjadi benar-benar sudah resmi jadi pekerja migran Betul. Indonesia. Ini Betul. BPJS benar-benar luar biasa mengcover Anda selama pra sebelum Anda berangkat. Mulai Betul. berarti ini proses pelatihan ya Bapak Dedi, udah Iya. ada perlindungannya ya. Selama di BLK. Oke, siap. itu. Dilanjutkan lagi Bapak Baik. Dedi. Jadi selama pra ini untuk PMI yang ikut melalui PT yaitu 5 bulan perlindungannya, Bang Ferdi. Oke. Tapi siap. untuk PMI yang perseorangan kita berikan waktu 1 bulan. 1 bulan. Begitu. Jadi lebih alangkah baiknya sih kita bagi para calon PMI yang mau mendaftarkan diri, kita sarankan melalui PT ya, Bang Ferdi ya di sini ya. Oke. Agar perlindungannya itu Lebih lama ya lebih tadi Pak, banyak. ya? Lebih banyak. Oke. Gitu. siap. Dan masa perlindungan itu ada manfaat-manfaat khusus yang diberikan, Bang Ferdi. Oke. Misal Apa saja itu Pak? bagi para calon PMI yang mau berangkat ketika di BLK saat pelatihan dia mengalami kecelakaan di jalan. Oke. Nah, itu kita cover Ya. di rumah sakit pemerintah standar kelas 1, Bang Ferdi. Oke Bapak Dedi. Dan swasta yang setara gitu. Ketika kita pelatihan di BLK misalnya tangan patah, itu ada santunannya, Bang Ferdi. Oke. Seperti itu. Dan ada manfaat tambahan di samping itu, Apa itu Pak? yaitu gagal berangkat, Bang Ferdi. Oh, gagal berangkat ya Pak ya. Gagal berangkat. Jadi ketika PMI itu gagal atau tidak jadi berangkat Oke. yang bukan disebabkan oleh PMI tersebut, misal Siap. perusahaan yang di negara sana mengalami bangkrut atau tutup, Oke, kolaps. jadi kan perusahaannya. otomatis calon PMI ini tidak jadi berangkat kan, Ya, oke siap. itu PMI mendapatkan bantuan santunan Rp7.500.000, Bang Besar Ferdi. sekali ya Bapak Dedi ya. Dan ada juga manfaat lainnya, Oke. yaitu gagal ditempatkan, Bang Ferdi. Gagal ditempatkan. Itu Betul. biasanya karena apa Pak Dedi? Kalau permasalahan seperti itu di BPJS apa yang Jadi gagal berangkatnya? ketika PMI sudah diberangkatkan ke negara tujuan, Oke. namun ada sebuah kasus yang bermasalah gitu ya, Siap. yang menyebabkan PMI tersebut tidak jadi bekerja di perusahaan tersebut, maka Oke. akan ada santunan sebesar Rp7.500.000 plus biaya kepulangannya ke Indonesia lagi. Ini Begitu. gagal berangkat karena bukan faktor dari calon pekerja migrannya ya, Ya, Pak Dedi. dipastikan bukan karena kesalahan dari calon pekerja migrannya ya, Bang Oke, Ferdi ya. siap. Tapi kalau ini gagal berangkat karena dia mengundurkan diri atau karena dia hamil ya, sakit atau hamil nggak jadi berangkat kan nggak bisa ya Pak Dedi. Ya. Kalau hamil ini nggak ada Pak ya covernya untuk mereka. Kalau untuk hamil itu kan karena kesalahan dari calon PMI ya, Oke, Mas siap. Ferdi. Jadi saya rasa itu tidak bisa tercover oleh kami. Oke. Begitu. Lanjut Bapak Dedi untuk yang di Masa penempatan. Purna. Oh, sorry, penempatan. penempatan. Ya, Oke, betul. siap Pak Dedi. Jadi untuk penempatan tadi sebelumnya untuk masa pra ada jaminan kematian juga, Bang Ferdi, Oke, yaitu sebesar 24 juta. siap. Dan ada bantuan beasiswa untuk 2 orang ahli waris sebagai anak dari CPMI yang meninggal dunia. Yaitu di sini kita lihat untuk TK, untuk setara TK ya,
Oke. ada 1,2 juta per tahun. Secara taraf SMP 1,8 juta. SD sama dengan TK TK ya? dan SD sama, Oke, 1,2 juta Bang Ferdi. siap. Terus untuk SMA ada 2,4 juta per tahun. Oke. Sampai perguruan tinggi atau pelatihan vokasional sampai 3 juta Bang Ferdi. Begitu. Per tahun itu, Pak? Per tahun, Per betul. tahun. Bayangkan Bang Ferdi. Oke. Untuk preminya tadi mohon maaf bisa dijelaskan berapa Pak tadi? Premi untuk purna ya. Iya. Sorry. Pra ya. Iya. Untuk pra, jadi para calon PMI ini cukup membayar 37.500 Bang Ferdi. Bayangkan Bang Ferdi. Semurah itu ya. Semurah Pak, itu mendapatkan manfaat yang besar ya. Sebanyak itu Bang Ferdi. Bayangkan saja. Ya, kalau premi keseluruhan Pak Dedi berapa? Mulai. Baik. Nah, ini saya jelaskan untuk yang siap. purna ya, Bang Ferdi ya. Penempatan. Ya, masa siap. penempatan. Jadi untuk masa penempatan di sini para calon pekerja migran Indonesia iurannya adalah sebesar 332.500. 332.500. Jadi kalau di total semuanya 370.000 rupiah Bang Ferdi. Total itu ya. Perlindungannya 2 tahun lebih Bang Ferdi, bayangkan 31 bulan. Hanya bayar sekali ya Pak. Betul, Dedi ya. sekali di awal saja. Sekali di awal aja ya. Dan untuk manfaat-manfaatnya saat PMI di masa penempatan Bang Ferdi. Siap. Di sini banyak sekali. Seperti jaminan kematian. Di sini lebih besar. Karena tanggung jawabnya juga lebih banyak ya Bang Ferdi ya. Siap. Yaitu sebesar 85 juta rupiah Bang Ferdi. Oke. Ada 2 santunan ya, santunan jaminan kematian, dan 2 ahli waris beasiswa seperti yang saya jelaskan tadi Bang Ferdi. Oke. Nah, itu selama dia lulus kuliah atau maksimal umurnya 23 atau telah menikah atau sudah bekerja. Oke. Selama itu. Siap. Anak 2 ahli waris itu kita tanggung dengan nominal seperti yang saya sebutkan tadi. Siap. Selama itu Bang Ferdi, bayangkan Bang Ferdi. Oke, jadi manfaatnya besar sekali. Sangat besar sekali ya sahabat-sahabat PMI atau semuanya yang ada di rumah. Iya. Dan manfaat khususnya juga ada Bang Ferdi. Siap. Apa itu Pak Dedi manfaat khususnya? Dan ketika PMI di sana mengalami tindakan kekerasan, pemerkosaan, tindakan yang tidak pernah diinginkan lah ya Pak. Iya, seperti itu. Kita di sana juga akan menanggung semuanya biaya. Ketika apa aja yang didapat ketika Pak? PMI datang ke Indonesia, kita akan tanggung semua biaya rumah sakitnya. Sampai dia sembuh. Seperti itu Bang Ferdi. Dan ada lagi kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang. Contohnya seperti apa itu Pak? Misalnya PMI kehilangan barangnya ketika di bandara. Sering terjadi itu Pak? Ya itu. Sering terjadi, ada klaim-klaim juga seperti itu ya? Itu kita bisa berikan maksimal 10 juta untuk penggantiannya Bang Ferdi. Kehilangan barang. Betul. Di embarkasi Juanda ya? Di Bakasi. Begitu Bang Ferdi. Kemudian untuk pendampingan pelatihan vokasional. Jadi ketika PMI mengalami cacat akibat kecelakaan kerja di negara penempatan Bang Ferdi. Oke, siap. Kita akan memberikan pelatihan vokasional yang pastinya bermanfaat bagi PMI tersebut Bang Ferdi. Betul kan? Siap, benar-benar. Dan di sini juga ada bantuan PMI yang mengalami PHK. Nah, pemutusan hubungan kerja secara sepihak ya? Betul. Yang tidak disebabkan oleh PMI ya Bang Ferdi ya. Oke, benar. Itu sebesar 7.500.000 Bang Ferdi. Ya. Dan tiket kepulangannya kita tanggung juga. Gitu Bang Ferdi. Tapi bayangkan. Untuk PHK tadi ya Pak Dedi, yang ibaratnya dilakukan oleh pemajikan ya, pemutusan kerja secara sepihak. Kalau misalnya ini Pak Dedi, dia berhenti kerja karena dia dianggap skillnya kurang, ya kan Pak Dedi, skillnya dia kurang, terus mungkin majikan nggak cocok, itu tetap
ada ini ya di cover Pak Dedi ya, karena diputus oleh majikan kan dengan alasan tapi karena skillnya tadi dia kurang. Iya, sampai saat itu, sampai seperti itu juga kita tanggung Bang Ferdi. Oke, Selama ada surat PHK dari majikannya Bang Ferdi, kita Oke, pasti betul. akan cover itu. Seperti itu Bang Ferdi. Sungguh Oke. sangat banyak manfaatnya, besar sekali. Oke, sahabat PMI di rumah, itulah tadi penjelasan dari Bapak Dedi Masih Setianto. ada lagi Bang Oh, Ferdi. masih ada lagi Pak Dedi? Iya dong. Siap, waduh luar biasa sekali nih Pak Dedi. Kita belum ngomongin masalah setelah Oh, purna ya? Iya, Purna, purna itu tadi. ya, benar-benar Pak Dedi. Bahkan 1 bulan setelah PMI datang menginjakan kaki di Indonesia, PMI tersebut mendapatkan 1 bulan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Oh, Sama oke, siap. seperti manfaatnya tadi, kayak tadi Bang Ferdi. Luar Oh. biasa Bang Ferdi. Jadi Gitu. PMI yang sudah pulang pun masih di cover selama 1 bulan. Betul. Jika dia terjadi kecelakaan di perjalanan waktu pulang, betul. atau sakit, Boleh. atau meninggal ya. Iya, iya gitu. Waduh, benar-benar sangat luar biasa Luar ini biasa, perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia. Betul, betul. Oke Bapak Dedi, semoga informasi yang diberikan Bapak Dedi bisa bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat umum atau yang ingin bekerja ke luar negeri dan Amin, khususnya pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri juga. Amin. Untuk selanjutnya Bapak Dedi, berapa biaya bagi PMI yang mendaftar tadi? Kan ada yang melalui PT dan mandiri ya Pak? Iya, betul. Kan ada yang perbedaan ya Pak Dedi ya? Iya. Kalau yang PT 5 bulan di awal dapat perlindungan, kalau yang mandiri cuman 1 bulan, benar ya Iya. Bapak Dedi? Nah, ada perbedaan biaya nggak Bapak Dedi untuk PT dan mandiri? Kalau untuk yang mandiri, kita cuma cukup membayar 332.500 itu tadi ya. Oh, kalau yang mandiri Plus biaya plus tambahan perlindungan sebelum selama 1 bulan itu. Oh gitu ya. Kalau Pak, yang siap. itu PT totalnya 370.000. Oke, siap. rupiah. Gitu. Oke. Mohon maaf sahabat-sahabat PMI ada di rumah dan calon pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri mungkin yang melihat atau mengikuti channel e-kanal Simpadu PMI. Kita di sini ada kedatangan tamu juga dari salah satu universitas UNER, Mbak Cynthia yang kebetulan lagi mempersiapkan untuk sidang skripsinya yang membahas masalah e-government Pak Dedi. Jadi Mbak Cynthia ini sangat tertarik juga. Di tempat kita kan ada yang namanya Simpadu PMI, di mana e-government itu sangat penting bagi pelaksanaan atau kegiatan yang ada di pemerintahan ini. Nah, ini mungkin dari Mbak Cynthia ingin mengetahui mungkin Pak Dedi, apa ada e-government yang di sektor yang BPJS Ketenagakerjaan. Monggo Mbak Cynthia, mungkin ada yang bisa ditanyakan ke Pak Dedi, mungkin 1 pertanyaan Pak Dedi. Baik. Selamat siang Pak Dedi. Sebelumnya siang. saya Cynthia dari kebetulan dari Universitas Airlangga. Ya, Mungkin karena waktunya juga mungkin sudah cukup yang tadi sama. Jadi saya cukup 1 pertanyaan mungkin. boleh ya. silakan. Yang ingin saya tanyakan itu prosedur dan cara klaim dari BPJS yang misalnya ada calon pekerja migran yang pengen klaim asuransi dari BPJS itu untuk prosedurnya sendiri itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik, jadi untuk prosedur bagi para pekerja migran yang akan melakukan klaim ya Bang Ferdi ya Mbak Cinta ya. Jadi sangat mudah sih saya bilang.
Karena ketika PMI tersebut mengalami kecelakaan kerja di sana, PMI tersebut bisa melaporkan kepada pihak PT, atau kalau yang perseorangan bisa melaporkan ke pihak keluarga yang di Indonesia untuk menguruskan berkas-berkasnya. Jadi contoh misalnya PMI yang mengalami kecelakaan kerja, KTP, KK, kartu BPJS, surat kronologis dari PT, itu harus ada akte kematian bagi PMI yang mengalami jaminan kematian ya. Kemudian surat kematian dari desa kayak gitu. EKTKLN itu pasti semua PMI punya. Kontrak kerja, visa paspor, surat keterangan dari KDI, KBRI, itu kan pasti PMI semua punya kan. Kemudian buku rekening pasti PMI punya kan. Kemudian rekom dari Disnaker ini penting juga. Jadi surat rekomendasi dari Disnaker juga kita butuhkan untuk syarat klaim itu. Surat keterangan dari rumah sakit juga harus ada. Surat keterangan dari ahli waris disertai dengan 2 saksi. Jadi untuk prosedurnya cukup orang PT-nya itu datang melalui loket kami, loket di LTSA ini, loket 6. Nanti akan saya bantu, saya berikan semua informasi apapun itu tentang syarat-syarat klaim bagi para PMI yang mengalami kecelakaan kerja atau kematian. Begitu. Setelah itu nanti kita arahkan ke cabang. Ketika berkas-berkasnya sudah lengkap, kan saya filter dulu tuh. Ketika saya bilang itu sudah lengkap, si petugas PT boleh langsung datang ke cabang. Jadi tidak perlu bolak-balik itulah untuk melengkapi berkas-berkas itu. Untuk ahli waris juga bisa datang langsung ke loket saya. Nanti saya berikan semua informasi yang dibutuhkan tentang syarat-syarat klaim BPJS Ketenagakerjaan. Begitu. Oke. Untuk klaim berkaitan dengan penelitian saya terkait e-government. Jadi memang suatu pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik. Untuk klaim dan ini apakah sudah bisa secara online? Ada aplikasi? Ya. Untuk saat ini klaim yang berbasis online untuk pekerja migran Indonesia di sini masih belum ada, Mbak. Jadi harus langsung datang ke cabang karena di situ nanti ada proses investigasi kayak pengecekan berkas, semuanya harus via langsung tatap muka. Jadi pasti untuk di masa PPKM ini kita juga akan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang ketat untuk itu. Dan untuk masalah kanal yang berbasis online itu sebenarnya ada tapi bukan di program PMI, di program JHT, jaminan hari tua bagi para karyawan-karyawan di Indonesia yang bekerja di Indonesia itu mau melakukan klaim JHT-nya secara online bisa kunjungi aja di lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Jadi tinggal upload berkas apapun itu yang dibutuhkan. Jadi setelah upload ditunggu informasi lanjutan, nanti akan di video call oleh petugasnya. Kemudian setelah itu cair deh rekeningnya seperti itu. Ada. Iya, gitu. PMI untuk klaim waktu berapa? Ketika berkas sudah lengkap ya, maksimal kita 7 hari kerja itu dana pasti akan tercairkan untuk PMI. Berbeda dengan halnya dengan ketika kita langsung ke rumah sakit, itu pasti kan butuh penanganan langsung dari BPJS. Jadi bisa langsung, bisa maksimal pokoknya 7 hari kerja seperti itu. Dari saya terima kasih banyak Pak Didi atas waktu dan nya. Iya. Saya kembali. Baik, silakan. Terima kasih Mbak Cynthia waktunya untuk bisa gabung di kanal Simpadu PMI.
Terima kasih banyak untuk Pak Dedi, waktunya juga Pak telah hadir dan berkesempatan hadir menjelaskan, memberikan informasi yang sangat penting ini Pak Ya. bagi calon pekerja migran dan pekerja migran Indonesia yang sudah berada di luar negeri. Untuk terakhir mungkin ada kesan pesan Pak untuk pekerja migran yang sudah bekerja di luar negeri atau untuk yang masih ingin bekerja ke luar negeri, biar yang ada di rumah ini nggak ragu lagi untuk bekerja ke luar negeri karena perlindungannya sudah tercover sangat lengkap, mulai dari pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Monggo Pak, jadi mungkin ada yang mau diinformasikan kesan pesannya Pak Dedi. Baik, ini untuk closing statementnya saya mau memberitahu, ayo bagi para PMI yang masih non prosedural, mari kita merubah status itu. Ayo kita datang ke LTSA, mendaftarkan diri sebagai PMI yang legal, yang aman dan terlindungi, Bang Ferdi. Oke, siap. Dan kami BPJS sudah berusaha maksimal mungkin untuk melindungi para PMI, baik CPMI atau PMI yang sudah berangkat ke negeri lain. Dan tak luput dari itu, kami juga masih butuh saran dan masukan dari instansi-instansi terkait yang gunanya agar BPJS Ketenagakerjaan semakin lebih maju dan lebih fokus dalam melindungi PMI. Oke, siap. Dengan adanya LTSA ini, ayo kita mari bergotong royong, Bang Ferdi, untuk mengangkat para PMI menjadi pahlawan devisa yang terlindungi, aman, dan sehat. Begitu Bang Ferdi. Siap. Terima kasih banyak Bapak Dedi. Itu tadi teman-teman closing statement dari Bapak Dedi Setianto, salah satu petugas di Deks BPJS Ketenagakerjaan di LTSA PMI Jawa Timur. Oke, cukup sekian bincang-bincang siang ini karena sudah waktunya sholat Jumat juga. Oke, dulur-dulur yang ada di rumah, jika channel ini kalian anggap sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi dulur-dulur yang khususnya ingin bekerja ke luar negeri, tadi kalau saya kutip pesan dari Bapak Dedi, ayo bekerja ke luar negeri yang ilegal, yang prosedural. Jangan bekerja ke luar negeri yang legal, jangan yang ilegal, yang legal, yang resmi. Karena BPJS sudah menyediakan perlindungannya yang sangat optimal untuk kalian-kalian yang ingin bekerja ke luar negeri. Jangan lupa juga dulur-dulur subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya jika kalian menganggap ini sangat bermanfaat. Kalau perlu di-share dulur-dulur video yang konten-konten yang ada di e-kanal Simpadu PMI agar dapat lebih luas menginformasikan ke masyarakat. Cukup sekian dari saya Ferdi, pamit undur diri. Salam sehat, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.